Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Alawiyah, NIM A401200017. Tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Ini dia contoh pertama dari tuas pengungkit jenis pertama. Kenapa gunting ini dikatakan sebagai tuas jenis pertama? Karena titik tumpunya berada di antara beban dan gaya. Kuasanya berada di sini sebagai pegangan ini, kemudian bebannya berada di ujung dan titik tumpunya berada di sini. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, stambuk A40120030. Baiklah, langsung saja kita ke pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga yaitu di mana titik kuasa di antara titik tumpu dan beban. Jarak titik kuasa ke titik tumpu lebih dekat daripada titik kuasa ke titik beban. Seperti contoh yang pertama yaitu penjepit makanan, di mana titik bebannya terletak pada ujung sini dan titik kuasanya berada di bagian sini dan titik tumpunya berada di bagian sini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mirwana, biasa dipanggil Wana dengan stambuk A401200010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pesawat sederhana sekaligus dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakni katrol tetap. Pertama-tama saya akan mengatakan teman-teman, apa sih itu pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana ini merupakan alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian di sini saya mengambil contoh, yakni katrol tetap. Nah, teman-teman, katrol tetap ini sudah tidak asing lagi dalam ketika kita dengar. Kenapa? Karena katrol tetap ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada proses mempermudah pekerjaan manusia melalui pengangkatan air di sumur. Baik, di sini saya akan memperlihatkan video. Ya, ini teman-teman. Nah, ini merupakan jasa. Nah, dan tidak dapat berpindah tempat. Dia hanya dapat berputar pada porosnya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sri Rama, stambuk A401200041. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari pesawat sederhana, yaitu katrol bebas. Katrol bebas dan katrol tetap adalah beda. Kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang pada suatu tempat. Jadi, katrol bebas pada saat digunakan dapat bergerak bebas dan dapat berpindah tempat. Oke, ini adalah alat peraga dari katrol bebas yang bisa saya buat. Di sini terlihat bahwa titik kuasa berada pada tangan saya dan titik beban berada pada ujung katrol dan titik tumpu berada di ujung monas. Oke.
bisa dilihat di sini bahwa katrol bebas porosnya tidak ditempatkan pada tempat tertentu. Jadi katrol bebas dapat bergerak bebas sesuai saat digunakan. Contohnya seperti ini. Nama saya Iis Agustin Manjoro, Stambuk A40120002. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Pengertian dari bidang miring adalah pesawat sederhana berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Gambaran bidang miring sebagai berikut. Dari contoh tersebut, gambaran bidang miringnya seperti ini, dengan keterangan F sama dengan gaya atau kuasa dengan satuan Newton, W sama dengan beban dengan satuan Newton, H sama dengan tinggi dengan satuan meter, S sama dengan panjang bidang miring dengan satuan meter. Perlu kita ketahui, semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, jika bidang miring semakin curam, maka gaya yang diberikan semakin besar. Demikian penjelasan saya mengenai salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina, Stambuk A40120013. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberi contoh tentang roda berporos pada materi pesawat sederhana. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Roda berporos ini mirip dengan katrol. Prinsip kerjanya memanfaatkan perbedaan jari-jari lingkaran roda yang dihubungkan tali. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian langsung saja ke contoh penggunaan roda berporos, yaitu penarik timba pada sumur. Tali timba yang dililitkan pada batang AS atau poros. Batang tersebut dihubungkan dengan lengan engkol. Lengan engkol adalah alat yang dioperasikan oleh lengan yang terpasang pada posisi poros yang tepat, sehingga menghasilkan gerak resiprokasi. Lengan engkol yang diputar akan membentuk suatu lingkaran yang panjang jari-jari lingkarannya lebih besar daripada jari-jari AS tersebut. Jika kita menarik tali timba ke atas, maka akan mengarahkan gaya kuasa pada roda atau memutar engkol. Dengan memutar engkol, maka tali timba akan tergulung pada batang poros dan ember yang berisi air akan naik ke atas. Ini. Jika kita memutar engkol dengan arah yang berkebalikan, maka tali timba akan lepas dari batang poros dan ember akan turun ke sumur. Jadi, contoh lain dari penggunaan roda berporos yaitu roda sepeda dan roda gerigi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.